Ya, sudah hadir di studio kami dua pengamat sepak bola. Di sebelah kanan saya ada Estu Santoso dan juga Wesley Hutagalung. Apa kabar? Selamat malam, Bung Wes dan juga Bung Estu. Dan di sebelah kiri saya ini kedatangan tamu spesial tentunya. Ada Exco PSSI sekaligus PLT Ketua Harian PSSI, Gusti Randa. Mas Gusti, apa kabar? Baik. Dan juga ada Ilham Jayakusuma, mantan striker timnas Indonesia, top scorer dari Piala Tiger, juga pemain terbaik Liga Indonesia 2002 dan juga 2004. Apa kabar, Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja nih. Indonesia kemarin dipaksa bertekuk lutut dari Malaysia dan juga Thailand. Evaluasi dari PSSI seperti apa? Ya, terima kasih. Tentu pertama kita menyayangkan dua kali kita home lawan Malaysia dan Thailand. Kita tidak beruntung. Ya. Tidak keberuntungan ini tentu banyak faktor, Mas. Banyak faktor. Bisa dari faktor internal maupun eksternal. Yang paling besar faktornya itu apa kira-kira dari PSSI? Tentu PSSI di tahun ini berusaha sedemikian rupa agar jadwal timnas dengan jadwal liga tidak bentrok. Kita baru bisa menyelesaikan ketika timnas main, liga tidak main. Itu sudah bisa kita lakukan. Yang mana sebelum-sebelumnya ketika timnas main, liga juga tetap main. Oke. Nah, tetapi ternyata itu belum cukup. Perlu dibutuhkan waktu yang sedemikian panjang sehingga pemain-pemain timnas yang berada di yang ada di liga-liga itu membutuhkan recovery. Kita bisa ambil contoh misalnya ketika kita lawan Malaysia, pemain kita Stefano Lillipali itu 3 hari sebelumnya masih main di Liga 1 memperkuat Bali United. Tentu sangat berbeda ketika melihat timnya Malaysia yang sudah hampir 20 hari mereka libur. Oke. Jadi ada persoalan di situ. Ya. Nah, tentu persoalan ini tidak bisa langsung diterima begitu saja. Pasti kembali lagi kepada federasi. Kok ngatur jadwal liganya misalnya tidak bisa sinkron. Ada faktor juga, liga kita mundur, liga kita mulai tanggal 15 Mei itu ada faktor juga banyak. Yang pertama ada faktor, ya maaf, saat itu federasi juga masih punya persoalan ya, dengan persoalan-persoalan internalnya, ada satgas, terusnya ada juga bulan puasa dan seterusnya, sehingga kita bisa lock, kita kick off pertama kali adalah 15 Mei. 15 Mei kita baru jalan, setengah musim liga sudah kita dihadapkan dengan kalender qualifier FIFA. Itu contoh. Jadi highlightnya tadi adalah masalah fisik pemain begitu. Ini kemarin juga ada desakan soal, ada isu juga beredar soal pergantian pelatih begitu. Isunya Simon McManamy akan digantikan oleh Rahmat Darmawan. Bagaimana PSSI menanggapi itu? Ada juga soal, kita bicara soal media sosial, bagaimana para pecinta sepak bola di Indonesia menginginkan Luis Mia juga ingin kembali menangani timnas Indonesia. Bagaimana PSSI menanggapi hal-hal seperti itu? Saya kira ini konsekuensi kita sebagai federasi. Tentu masyarakat tidak mau tahu apa alasannya. Bagi masyarakat adalah timnas harus menang. Apalagi itu adalah hope. Itu kita tidak bisa salahkan. Nah, tetapi persoalan adalah apakah Simon itu harus Simon out seperti digemakan di GBK? Tentu tidak semudah itu. Misalnya begini, kalau ada pun statement dari teman-teman Exco, saya kira itu statement yang sifatnya personal. Hal ini kan harus diputuskan di rapat Exco yang bersifat kolektif kolegial. Kita juga mendapatkan report dari Simon sebagai head coach. Itu kapan evaluasinya soal pelatih? Ini dalam minggu ini kita harus kelar pelatih. Karena kita tanggal 10 Oktober kita sudah away melawan Uni Emirat Arab. Kalau kita misalnya berandai-andai, misal kita ganti, maka kurang dari 1 bulan, apakah preparing untuk pemain dan coach baru itu efektif apa tidak? Tentu ini menjadi bagian dari evaluasi. Baik, Mas Gusti Randa. Saya ke Mas Estu terlebih dahulu. Mas Estu, tadi dikatakan oleh PSSI bahwa masalah fisik ini juga mengganggu performa dari timnas Indonesia. Solusinya seperti apakah? Apakah memang pergantian pelatih menjadi solusi utama bagi PSSI juga dan juga bagi meningkatkan performa timnas Indonesia? Ya, yang pasti kita untuk peluang lolos ke fase selanjutnya sangat berat. Nah, solusinya adalah ya perbaiki dulu kompetisi. Itu kan kadang gini, kalau kita salahkan ke Simon ke pemain, ini pemain terbaik kok pilihan Indonesia. Tapi masalahnya wadahnya itu loh yang baik, wadah kompetisinya baik apa enggak gitu loh. Itu yang paling penting kan. Jadwal yang jelas, kepastian pemain kan gini. Seperti Bang Gusti bilang, Vanul Lillipali baru gabung 3 hari. Si pemain lain sudah gabung seminggu. Kan peaknya nggak sama, kondisinya nggak sama. Nah, ini kan jadi masalah. Yang benar adalah memperbaiki jadwal dulu kompetisi. Karena ini berkaca pada 2010. 2010 itu ada ISL, ada Copa Indonesia. Selesai bulan Agustus.
ada Piala AFF, kita memang nggak juara, tapi permainan tim sangat bagus. Ada waktu spare dari September sampai bulan November itu persiapan. Nah, kenapa itu tidak bisa melakukan itu? Harus dikaji lagi lah, itu yang harus dikaji, penjadwalan itu harus dikaji. Dulu tim Mas Ilham merasakan bahwa tim ini couple to couple gitu. Jadi kalau 2 kali away, nggak, sekarang kan satu away pulang. Ini kan juga capek juga. Ya. Kenapa yang dulu bagus itu nggak dipakai lagi? Ya. Kesannya kan PSSI itu ganti orang, ganti kebijakan. Padahal sepak bola itu kontinuitas. Ya. Terus soal Baik. timnas, kenapa tidak menggunakan misalnya Mas Bima yang tahu Luis Mia ini continuity dengan Simon tidak dipakai. Dia kan tahu report pemain terakhir. Itu bisa dipakai mungkin seperti itu. Katanya PSSI juga nggak ada uang ini. Kalau misalnya Luis Mia harus dikembalikan lagi untuk pelatih timnas Tidak Indonesia. harus Luis Mia sih. Ya, betul. Jadi persoalannya kan begini, tentu nggak semua masyarakat atau tahu bagaimana kondisi keuangan PSSI. Oke. Taunya kan PSSI pasti timnas ini dibiayai oleh negara dan seterusnya. Saya bisa katakan tidak. Pembiayaan dari pemerintah itu sifatnya untuk multi event, Mas. SEA Games, Asian Games itu ada. Tetapi kalau kita untuk kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, AFC di semua jenjang, itu betul-betul PSSI yang membiayai itu. Oke. Dan sekarang tidak ada uang artinya? Artinya begini, katakanlah misalnya, ini saya berkali-kali saya jelaskan kepada teman-teman wartawan. Ada misalnya Shopee Liga 1. Shopee Liga 1 itu bukan berarti misalnya ada dana itu masuk ke PSSI, no. Oke. Bukan, ya, itu masuk kepada broadcast. PSSI nggak tahu sama sekali itu, gitu. Jadi jangan berpikir bahwa, wah ada sponsor, ada ini, ada ini. Nah, kalaupun ada, coba Anda bayangkan, bagaimana pembiayaan timnas U16 kita, timnas U19 kita, timnas U23 kita, timnas senior. Ya. Lalu juga ada liga yang masih harus kita subsidi. Oke. Liga apa? Liga 1, Liga 2, dan Liga U20 kita. Dan itu perlu uang. Jadi kalau misalnya, saya sering nih, HP saya ini sarapan pagi saya, Oke. itu adalah maki-maki, maki-maki orang, kemana denda, uang denda, dan seterusnya. Ya, Nah ini kalau kita jelaskan satu persatu, tentu ratusan juta harus saya Singkat saja, jelaskan. mungkin pengeluaran terbesar PSSI itu apa sih? Yang pasti bagaimana pengelolaan yang namanya timnas. Oke. Ini Jadi- yang paling berat, paling Oke. besar. Nah, makanya saya kira nanti ketika kita habis kongres tentu ada ketua baru gitu ya. Saya mengharapkan coba ada sebuah sistem yang harus dirubah. Misalnya begini, Mas. Bahwa timnas itu dulu pernah dilakukan. Oke, ya. Itu seperti Mas tadi bilang, ada ketua baru, ada kebijakan baru. Di zamannya tahun 2010 itu masih ada namanya BTN, Badan Tim Ya, Nasional. baik. Lalu untuk liga disebut BLI, Badan Liga Indonesia. Untuk yang amatir ada namanya Badan Liga Amatir Indonesia. Hal itu dulu dihidupkan. Lalu setelah 2010 hal seperti ini kita matikan. Nah, apakah itu baik atau tidak? Ayo secara komprehensif kita Oke, nilai. saya ke Bung Wes terlebih dahulu. Bung Wes, kita lihat karakter permainan dari timnas Indonesia. Spanyol punya tiki taka, Jerman punya gegenpressing. Nah, kalau karakter permainan dari timnas Indonesia itu dari berkaca dari Malaysia menghadapi Malaysia dan juga Thailand itu seperti apa? Apakah memang kelihatan Vilanesianya, filosofi sepak bola Indonesianya? Untuk mengatakan kita bermain ala Villanueva itu butuh perdebatan panjang ya, Mbak Desa, Karena bahwa- ini sudah ada sejak 2016 begitu. Iya, tapi apakah kepada pemain yang senior diterapkan? Kalau kita belajar, kita ambil ya, Jerman terpuruk luar biasa di Piala Eropa 2004. Kemudian mereka menyadari ada yang salah dengan pembinaan. Lothar Matthäus usia berapa waktu masih main waktu itu. Kemudian 2014 mereka juara dunia. Setelah mereka sadar apa yang harus dibangun adalah sebuah sistem kebersamaan, sistem klub tidak boleh terlalu jauh berbeda dalam gaya bermainnya, pemain mudanya digerakkan. Mungkin ini, tapi kalau kita mengatakan timnas senior sudah menjalankan Villanueva, saya mengatakan jauh sekali dari harapan. Oke. Bukan kepada mereka Villanueva diterapkan, tapi kepada pelatih-pelatih muda yang membentuk para calon-calon pemain yang kemudian memahami, oh begini cara mainnya. Gaya bermain apa yang cocok, itu kita perdebat. Dulu tahun 90 kita pernah berkata gini, kenapa tidak mencoba meniru Meksiko? Ketika Meksiko dengan tubuh mereka yang tidak terlalu jauh berbeda dengan kita, gaya bermain mereka mungkin bisa ditiru. Karena mereka bisa mengejutkan tim-tim besar. Kalau kita belajar dengan Italia, jujur akuilah, budaya kita bukan budaya sepak bola seperti Italia. Kita mau Inggris juga masih banyak belajar dari yang lain dengan karakter tubuh mereka yang kuat, yang fisik mereka oke, mereka main dengan kick and rush. Tapi sekarang di mana kick and rush tidak ada, mereka berkembang. Jadi ilmu itu tidak boleh dikatakan bahwa ini gaya bermain selesai pada satu titik. Barcelona meninggalkan tiki taka karena mereka tidak lagi
Artinya masih butuh proses lagi, butuh waktu lagi begitu ke depan. Kalau Indonesia dijalankan, kita tunggu. Saya katakan 2004 Jerman hancur dan menyadari bahwa mereka butuh sebuah sistem yang bersama untuk mencapai target. 2014 mereka juara dunia. Kita butuh puluhan tahun untuk dapat hasil Indonesia. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Soccer Time. Pemirsa, kembali lagi di Soccer Time. Saya langsung ke Ilham Jayakusuma di sini. Ilham, Siap. Anda pernah merasakan dilatih oleh pelatih asing, pelatih Iya. lokal. Anda lebih favorit yang pelatih seperti apa sih karakternya? Sebenarnya sih pelatih asing lebih disiplin lah ya. Oke. Dalam arti ya mungkin waktu makan juga. Jadi memang kadang-kadang juga terbentur dengan komunikasi. Tapi Terbentur dengan komunikasi. Tapi kan latihan itu kan bola juga bahasanya kan cepat mengerti sama kita, pengalaman juga. Jadi apa kamu rem muncul dari belakang apa gitu ya, kadang-kadang kita langsung bisa mengerti dengan langsung taktikalnya itu. Oke. Jadi Anda lebih nyaman pelatih lokal begitu? Ya kalau saya sih Dulu lebih nyaman di pelatih lokal begitu. Nah, sekarang ini masalah yang dihadapi juga sangat kompleks kalau untuk timnas Indonesia. Kita hanya punya mungkin striker hanya 3 orang, 3 pemain begitu untuk striker di kualifikasi Piala Dunia ini. Bagaimana sih mencari striker terbaik di Indonesia, Mas Ilham? ya itu dia ya. Menurut saya memang dari kompetisi ya striker itu terlahir seperti pemain-pemain muda. Dikasih kesempatan banyak ya, seperti memang waktu zaman saya dulu memang pemain asing cuma dibatasin 3. Oke. Sisanya pemain lokal. Tapi mungkin sekarang kan udah profesional. Jadi tidak kemungkinan juga pemain muda juga setelah dikasih kepercayaan mereka tidak menambah sendiri. Jadi seperti besar kepala jadi sampai terakhir aja. Ya, Mas Estu, ini juga pelatih Simon begitu, Coach Simon juga ingin menambah sejumlah pemain naturalisasi. Ini menjadi salah satu jalan keluar begitu selain memang ingin mencari skema terbaik dari permainan timnas Indonesia. Menurut saya sih ditambah pemain asing 11 pemain naturalisasi juga kalau kayak gini ya tetap kayak gini aja gitu, nggak akan ada hasil yang baik gitu. Contoh kita balik lagi ke 2010, 1 orang pemain naturalisasi namanya Christian Gonzalez berguna bagi tim. Tapi memang itu kebutuhan tim. Ini kebutuhan tim atau karena mau instan. Oke lah, kita sudah gagal di 2 pertandingan awal. Tapi janganlah terus bikin sesuatu yang instan, yang cepat seperti itu. Dievaluasi aja dulu. Apakah perlu si Simon ini menambah nanti mungkin Bima Sakti yang naik karena dia tahu report pemain 2017 2018 atau kok siapa? Itu kan bisa, masih ada solusi yang lain. Tapi kalau nambah-nambah ya itu veto pelatih melakukan itu. Tapi kan menurut saya sih pemain Indonesia banyak kok. Ada kemarin Yanto Basna ketika bermain lawan Thailand cukup bagus bermain karena dia tahu dia bermain di Thailand dengan variasi pemain Thailand. Terus masalah striker, Thailand juga bermasalah. Hari ini Akira Nishino protes ke klub-klub mereka bahwa tidak ada pemain lokal lini depannya dimainkan. Mereka cuma bawa 1 pemain Supaca Jaidet ke Jakarta. Nah, menurut saya yang ini sudah terlanjur lah. Kita sudah terlanjur kalah 2 kali. Ya. Perbaiki dulu aja sistemnya dulu. Oke. Hidupkan lagi apa yang sudah baik di masa lalu. Itu aja. Ya. Baik, Bung Wes, ini misalkan PSSI punya banyak uang gitu, melimpah, dilatih oleh Jurgen Klopp. Akan bisa lolos juga ke kualifikasi Piala Dunia? Piala Dunia tahun berapa? Oke. Itu pertanyaannya. Siapapun pelatihnya, sekali lagi saya katakan, PSSI tidak memiliki pemain. Yang punya pemain sepak bola adalah klub. Klub ini yang bertanggung jawab melahirkan pemain dengan standar yang dibutuhkan untuk pertandingan internasional. Klub ini yang membuat standar pemain, fisik mereka, kemampuan gaya bermainnya, kemudian regulasi tadi kita bicara bahwa bagaimanapun bagusnya pemain muda, dia sudah begitu besar, dia akan mundur sebagai striker. Kenapa? Tuntutan klub-klub, tuntutan aturan membuat klub-klub lebih memilih striker asing daripada striker lokal. Sebagus apapun nanti dia akan mundur jadi main sayap, main tengah, supaya dia dapat posisi tempat. Lalu timnas dapat dari mana pemain itu kalau bukan klub yang menyediakan? Aturannya kan gini, halo PSSI, ini kami klub-klub menyediakan pemain, silakan pilih. Kami sudah berikan standar yang terbaik buat laga internasional, berikan kami hasil yang terbaik. Kan harusnya begitu. Ya, baik. Mas Gusiranda, tentu
kita harapkan yang terbaik nih untuk timnas Indonesia. Oh tentu. Laga yang terdekat lawan Uni Emirat Arab tanggal 10 Ya, tanggal Oktober. 10 Oktober kita tahu. Peluangnya nih akan seperti apa nih, Mas Gusti Randa? Kita harapkan bisa setidaknya menahan seri sudah sangat bagus. Ya itu. tentu nanti dari tim kepelatihan melihat bagaimana kemarin Malaysia sempat unggul 1-0 ya. Iya. Melawan Uni Emirat Arab. Akhirnya kalah. Akhirnya kalah gitu. Tapi artinya dari situ bisa kelihatan Unggul cepat loh mereka itu. Ya, bagaimana bisa melihat Uni Emirat Arab main. Tapi yang menarik betul kata Bang Wesley bahwa ini ada sebuah sistem yang mesti kita rubah ya ke depan, Betul, kalau sekarang dikatakan PSSI nggak punya pemain, betul, karena pemain itu milik klub, ya. Klub mau amatir kayak mau profesional itu milik klub. Yang kedua, kita krisis pemain ketika kita bilang kita butuh striker. Karena striker pasti orang asing. Oke. Nah, tentu ada regulasi nanti nih antara PSSI dengan Liga Indonesia baru diperbolehkan dengan 3 pemain asing tetap, 3 pemain asing, tapi mungkin dibatasi untuk ini. Jangan misalnya semuanya bermain. Saya kan selalu begini nih. Saya butuh pemain 3. Saya list. 1 striker, 1 tengah, 1 belakang. Oke. Hampir semua klub juga begitu. Akhirnya kalau coba Anda lihat top skor sekarang di Liga S1 itu, ya itu pasti asing semuanya. Ya, oke. Ketika kita butuh Ya. striker nggak ada. Ya, yang jelas ini para pecinta sepak bola di tanah air sudah haus gelar untuk timnas Indonesia-nya nih, pasti, ya kan Mas Gusti Randa, tentu dari PSSI. Oh tentu. Kita juga. Apakah masih menunggu lagi setelah kongres baru nanti akan ada perubahan-perubahan kembali dilakukan atau seperti apa ini? Oh enggak, saya kira kongres ini mau terpilih siapa segala macam, kita kan Baik. sudah punya blueprint sampai tekan tahun 2045. Oke. Nah itu sudah ada. Harus berpegang dengan itu ya. roadmap-nya. Siapapun boleh nakodanya. Baik, Mas Gusti Randa, Ilham Jayakusuma, terima kasih sudah hadir di Soccer Time. Kita nantikan tentunya hasil yang terbaik untuk timnas Indonesia. Kami akan kembali saat lagi setelah headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Thank you. Thank you.